Selamat datang kembali di pembahasan kita. Kali ini kita mau gali lebih dalam ya. Iya, siap. Kita lihat surat Roma pasal 11 ayat 11 sampai 24. Oke. Dan nanti kita coba kaitkan sedikit dengan Filipi pasal 2. Sumbernya dari dokumen Roma 11b.pdf itu ya. Sip, sudah saya pegang juga. Nah, fokus kita kali ini tuh cukup bikin kaget mungkin ya. Gimana caranya penolakan Injil oleh sebagian bangsa Israel? Sebagian ya, perlu digarisbawahi. Betul, sebagian. Iya. Kok malah jadi jalan keselamatan buat bangsa-bangsa lain? Termasuk Anda, pendengar kita. Iya, ini konsep yang luar biasa sebetulnya. Apa artinya ini buat iman kita, buat hidup kita sehari-hari? Mari kita coba bedah bareng-bareng. Mari. Dokumen ini langsung nanya kan, apa Israel tersandung sampai jatuh selamanya? Dan jawabannya. Tegas banget. Sama sekali enggak. Justru lewat pelanggaran mereka itu, Iya. keselamatan malah sampai ke bangsa-bangsa lain. Aneh ya kedengarannya? Sebuah ironi ilahi, bisa dibilang. Tujuannya juga disebut di ayat 11 dan 14 itu. Oh iya, apa itu? Supaya bikin bangsa Israel jadi cemburu. Cemburu. Menarik. Nah, di sini masuk analogi yang kuat banget ya dari Paulus di Roma 11. Betul, analogi pohon zaitun. Ini visual sekali. Coba jelaskan sedikit. Jadi bayangkan Allah dan janjinya itu akarnya. Akar yang kudus, yang kasih hidup. Oke, akar yang suci. Nah, beberapa cabang asli, ini merujuk ke orang Israel waktu itu, yang nggak percaya Yesus, itu kayak dipatahin. Dipotong gitu ya? Iya, dipatahkan. Terus, Anda, nih, kita yang dari bangsa lain, yang sekarang percaya, kita digambarkan kayak tunas zaitun liar. Tunas liar yang dicangkokkan ke pohon zaitun yang asli itu. Oh, jadi kita numpang hidup di pohon itu. Tepat, kita jadi ikut dapat sari makanan, dapat kehidupan dari akar yang sama. Itu inti ayat 17-19. Nah, ini dia nih poin yang ditekankan banget di sumber kita. Anda, bisa berdiri teguh di pohon itu. Semata-mata karena iman. Bukan karena hebatnya kita, bukan karena asal-usul kita ya. Sama sekali bukan. Makanya ada peringatan keras kan di ayat 18 dan 20. Iya, apa itu? Jangan tinggi hati. Jangan sombong sama cabang asli yang udah dipatahin. Wah, Sebaliknya harusnya gimana? Takutlah. Hormat sama Tuhan. kita diingatkan lagi, akar loh yang nopang kita, bukan kita yang nopang akar. Persis. Ini menggarisbawahi prinsip dasar banget. Keselamatan itu ya anugerah murni. Sola gratia, Betul, sola gratia. Dan diterimanya cuma lewat iman. sola fide. Sola fide. Bukan karena keturunan, bukan karena usaha, perbuatan baik, bukan. Tapi anugerah ini nggak gratis dalam arti tanpa konsekuensi ya. Nah, itu dia. Anugerah besar ini datang sama tanggung jawab yang besar juga. Ayat 21-22 itu kayak ada peringatan bersyarat gitu. Gimana maksudnya? Iya, kalau Allah aja nggak sayang sama cabang asli, dia bisa loh motong kita juga, cabang cangkokan. Kalau kita nggak terus hidup bergantung pada kemurahannya. Kalau kita nggak tinggal di dalam dia. Ini bukan berarti kita bisa hilang keselamatan gitu aja kan? Bukan ancaman kehilangan keselamatan. Lebih ke panggilan untuk serius menghidupi anugerah itu, jangan main-main. Oke. Tapi ada harapan juga ya buat cabang asli? Selalu ada. Ayat 23 jelas bilang, kalau mereka berbalik percaya, Allah sanggup kok mencangkokkan mereka kembali. Wah, luar biasa ya kemurahan Tuhan. Nah, peringatan soal jangan sombong, jangan terlena ini, dokumen ini menghubungkannya ke Filipi ya? Iya, ke Filipi pasal 2 ayat 12. Yang bunyinya, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Nah, ini sering bikin bingung, kerjakan keselamatanmu. Bukannya keselamatan itu anugerah tadi, kok disuruh kerjakan? Pertanyaan bagus banget. Sumber kita jelasin gini, mengerjakan keselamatan itu bukan artinya kita berusaha dapat selamat. Bukan meraih gitu ya? Bukan. Keselamatan itu udah hadiah, udah dikasih. Mengerjakan di sini lebih ke arah menghidupi, mengusahakan hidup yang sesuai, yang sepadan sama status baru kita sebagai orang selamat. Oh, jadi kayak membuktikan atau menunjukkan buah dari keselamatan itu dalam hidup kita? Persis, mencerminkan realitas keselamatan itu di keseharian. Nah, caranya gimana? Kalau lihat konteks Filipi 2 yang dikutip sumber. Iya. Ya dengan taat, hidup nggak ngeluh, nggak suka debat kusir, jadi terang kayak bintang, sambil terus pegang firman Tuhan. Jadi bukan meraih tapi menghidupi. Oke, jelas. Terus ada saran praktis nggak dari dokumen ini gimana cara menghidupinya?
Ada beberapa. Pertama, ya jelas, bangun hubungan yang hidup sama Tuhan. Lewat apa? Firman-Nya tiap hari. Baca, renungkan. Dan yang paling penting, lakukan. Jangan cuma tahu. Oke, terus? Kedua, cari tahu panggilan pelayanan kita. Tuhan pasti siapin sesuatu buat kita kerjakan, kan? Cari itu secara aktif. Temukan tempat kita melayani. Betul. Dan ketiga, jangan simpan kabar baik ini sendirian. Bagikan Injil. Jadi intinya, sadar kita ini hidup dari anugerah. Dan karena itu, kita dipanggil untuk jadi saluran anugerah itu buat orang lain. Gitu intinya. Oke, jadi kesimpulan utamanya nih buat Anda pendengar, dari Roma 11 dan Filipi 2 ini, Anda sebagai orang percaya yang bukan dari bangsa Yahudi, Anda itu cangkokan istimewa. yang hidupnya sepenuhnya dari akar anugerah Allah ya. Dan itu diterima hanya karena iman. Titik. Tapi status istimewa ini, Bukan lisensi buat santai, buat merasa lebih hebat dari yang lain, sama sekali bukan. justru sebaliknya ya. Iya, justru ini panggilan yang dalam banget untuk rendah hati, untuk taat, tapi taatnya karena hormat, karena gentar akan kekudusan Allah. Dan aktif menunjukkan buah keselamatan itu. Betul. Seperti kata sumber tadi, jaga hubungan sama Tuhan, hiduplah sesuai firman-Nya. Nah, sebagai pemikiran penutup nih untuk Anda bawa pulang dan renungkan, kalau Anda ini cangkokan, yang dapat hidup dari sumber yang tadinya bukan punya Anda secara alami, gimana ya caranya Anda bisa nunjukin rasa syukur dan tanggung jawab atas anugerah sebesar ini? Secara nyata, dalam hubungan Anda sama orang lain. Khususnya mungkin. Khususnya mungkin sama mereka yang belum dicangkokkan ke pohon kehidupan yang sama itu. Coba direnungkan.